gambarkan, artinya gambarkan gaya-gaya pada benda. Ini di UTS juga selalu diminta gitu. Jadi yang pertama yang jelas ada gaya namanya gaya gravitasi, ya kan, yang arahnya kita tuliskan ke bawah, misalkan V sama dengan M kali G. Jangan lupa ada tanda panahnya, gitu ya. Kemudian karena arahnya ke bawah, boleh ditambahkan ini adalah C topi minus gitu. Boleh dituliskan begitu. Oke. Kalau enggak lengkap, ya boleh saja, misalkan hanya W saja dulu, ya kan. Yang penting kan menggambarkan gaya-gayanya tanpa rincian. Kemudian ditarik ke atas dengan gaya dengan percepatan A. Setiap kali ada percepatan, maka di situ pasti tentunya ada gaya tariknya, sehingga benda mengalami percepatan. Bagaimana mungkin benda mengalami percepatan kalau tidak ada gaya yang bekerja, ya kan? Yang ke atas tentunya. Gaya yang ke atas ini kita lambangkan misalnya dengan F, begitu ya. Kemudian hitunglah tegangan tali. Tegangan tali tentu saja yang dimaksud adalah F-nya ini, ya kan? Karena F itu adalah gaya yang sebetulnya bekerja pada dirambatkan oleh tali, ya kan? Kemudian bekerja terhadap benda ini. Nah, dari sini kita harus bisa tuliskan berdasarkan hukum Newtonnya, sigma F sama dengan M kali A, begitu ya. Dan ini disebut untuk menghitung resultan gayanya, karena ada dua gaya yang bekerja, tentu saja kita harus hitung berapa resultan totalnya. Menurut hukum Newton itu resultan gaya akan sama dengan massa dikalikan dengan percepatannya. Nah, berapa gaya ya kita hitung yang ke atas yang positif ya, sesuai dengan sistem koordinat kita, kemudian dikurangi dengan beratnya yang arahnya ke bawah, negatif karena ke bawah kita menggunakan sistem koordinat kartesian, plus ke atas minus ke bawah itu, massanya dikalikan percepatannya. Nah, tegangan tali tentu saja maksudnya adalah F-nya. Nah, supaya ada pembeda antara gaya total misalnya, ya kan, dengan tegangan tali ya boleh saja misalkan dituliskan sebagai T, gitu. Atau bisa juga FT, kadang-kadang begitu gaya tali FT. Itu yang apa namanya terkait dengan soal nomor 1. Prinsipnya begitu saja. Nah, yang kedua sih sudah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu, sehingga saya kira tidak perlu dibahas ulang lagi untuk orang yang berdiri di atas lift untuk latihan, ya kan. Pada prinsipnya ketika lift itu naik ke atas, maka pembacaan pada timbangan kita akan lebih besar, kan? Prinsipnya patokannya begitu saja. Pada timbangan itu kalau kita baca ketika liftnya naik ke atas, maka si orang yang berdiri di atas timbangan ini ya tentu saja akan menekan gitu ya, akan menekan timbangan sehingga timbangan misalnya normalnya itu di sini sekarang jadi ke kanan gitu. Tadinya misalkan beratnya 60, anggaplah bisa jadi 70 karena ditekan kalau naik ke atas. Sebaliknya kalau turun ke bawah liftnya, maka di timbangan ini akan terlihat jarum lebih rendah gitu ya dibandingkan dengan ketika wanita di dalam keadaan dia misalnya dia ada di sini, ketika turun ya dia akan berkurang, kalau naik maka dia akan tenang. Bagaimana gaya-gaya yang bertugas? Kalian contoh kemarin sudah di. Kemudian yang ketiga, ya, ini kita bahas waktu cara soal gaya-gaya normal. Pertama, mahasiswa harus bisa menguraikan, bisa menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada benda ini. Soal nomor 3 itu kotak masanya sekian, gaya sekian, tapi miring gaya ya. Gayanya miring, kemudian ditanyakan gaya normal pada lantai, ya kan? Koefisien geseknya berapa? Nah, untuk mengerjakan soal sejenis ini, maka pertama harus bisa menguraikan, mahasiswa harus bisa menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada bendanya.
Kalau enggak ya susah juga gimana cara menyelesaikannya. Jadi yang kita lakukan adalah uraikan gayanya ke bawah, kan? Kemudian ini uraikan terhadap sumbu X. Ya, kalau ini besarnya adalah F misalnya, maka ini adalah F. Nah, berapa sin atau cos? Itu aja yang jadi masalah. Nah, panjangnya yang jelas, panjangnya tentu saja sama dengan panjang yang di bawahnya, ya kan? Dan tegak lurus begitu. Kemudian selain itu diuraikan juga terhadap arah sumbu Y-nya, ya kan? Jadi gaya itu diuraikan komponen terhadap arah sumbu E kita sebut sebagai Fx, kemudian uraian terhadap sumbu Y-nya kita lambangkan dengan Fy. Apalagi gaya yang kerja, nah, ketika ditekan tentu saja lantai akan memberikan gaya kita sebut sebagai gaya normal. Gaya normalnya kita gambarkan ke atas. Ini adalah gaya normal dilambangkan dengan N. Gaya apa lagi? Ya tentu saja karena ada massa, ya ada gaya beratnya. Gitu kan. Kita tuliskan di sini adalah W-nya. Jadi ini gaya normalnya, ini adalah gaya beratnya. Ini adalah gaya miring yang menekan pada bendanya. Jadi digambarkan seperti ini ya. Nah, N dengan ini nanti kita rinciannya. Yang jelas seperti itu. Nah, biasanya mahasiswa itu banyak yang salah ketika menguraikan Fx dan Fy. Misalnya Fx ini berapa? Kalau vektornya panjangnya 400, Fx berapa nih? Ya, tentu saja F. Nah, ini sin atau cos. Nah, cos karena ini ya, yang diapit oleh sudutnya adalah 50 derajat. Berarti cosinus 50 derajat. Kemudian Fy-nya tentu saja F cosinus, sinus 50 derajat. Begitu. Nah, setelah itu menghitung koefisien gesek, ya karena ada gaya normal, kemudian ada koefisien gesek, artinya dia tidak licin, kasar, maka akan ada gaya gesek di sini. Gaya gesek kita tuliskan sebagai F kecil biasanya. Ya kan? Setelah itu ya masukkan persamaan hukum Newton kedua. Mulailah dari gaya-gaya yang arahnya ke kanan. Yang ke kanan itu berarti ada Fx, ya kan? Kemudian ada lagi yang kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan sudah tidak ada, ya yang ke kirinya. Yang ke kiri ada F, gitu kan? Kemudian tetap massa dikalikan percepatannya. Jadi ketika kita bicara mengenai sigma F sama dengan M kali A, ya kita uraikan kaitannya dengan gaya pada arah sumbu X-nya, kemudian bagaimana arah gaya pada sumbu Y-nya. Pada arah sumbu Y, kita juga bisa tuliskan sigma Fy sama dengan M kali A. Kan? Apa saja gaya yang ke atas atau yang ke bawah, ke atas dulu. Di sini kita lihat ada N. Ya kan? Kemudian di situ ada W. Kemudian ada lagi Fy. Ya kan? Yang ke arah ke bawah, konsisten dengan koordinat yang negatif. Massa dikalikan percepatan. Percepatan ini percepatan pada arah sumbu Y. Jadi dikasih indeks temunya AX dan AY. Nah, AY itu adalah percepatan arah gerak benda ke arah vertikal, entah ke atas, entah ke bawah. Nah, tinggal kita pikirkan apakah ada gerakan ke atas atau ke bawah enggak si bendanya, kotaknya. Ya kan? Nah, kan kalau kita lihat gayanya arahnya ke bawah, F-nya. Kemudian W juga arahnya ke bawah. Jadi keduanya mengarah ke bawah. Yang ke arah ke atas itu adalah N. Ya kan? Tapi faktanya benda ini tidak pernah terbang atau tidak pernah ambles ke bawah, ya kan? Berarti antara gaya ke atas dengan gaya yang ke bawah itu ada keseimbangan, ya kan? Keseimbangan itu kita tuliskan di sini langsung dituliskan sama dengan 0. Oke? Itu ininya cara berpikirnya begitu ya. Jadi sigma F sama dengan 0 karena benda itu tidak bergerak ke atas maupun ke bawah.
Sedangkan sigma fx tidak nol karena benda bisa bergerak ke kanan ataupun ke kiri. Jadi ada kemungkinan itu. Tapi kalau ke arah sumbu Y tidak ada kemungkinan. Sehingga kita samakan dengan nol. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan N sebetulnya, ya kan? Jika kita tuliskan N, kemudian W-nya itu adalah kalian tuliskan M kali G, hitung sendiri. FY-nya itu adalah F sinus 50 derajat sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa dapatkan N-nya berapa. Ya. N mau dipakai buat ngitung apa? Buat ngitung ini. Ya kan? Jadi kalau kita lihat, F kecil atau gaya gesek ini besarnya koefisien gesek kinetik muka dikalikan dengan N. Sama dengan MAX. Ya kan? Nah, udah. Masukkan N-nya, mu-nya, Fx-nya, Fx kamu ganti dengan F cos 50 derajat, ada semua nilainya. Dari situ kita bisa hitung misalnya percepatan. Karena diminta hanya sampai menghitung koefisien gesek saja, ya kan? Oh, ini ada, sorry ya. Setelah 4 detik, kotak melaju dengan kecepatan 2 meter. Jadi dari sini ada informasi, ada perubahan kecepatan, ya kan, dalam 4 detik. Melaju awalnya dalam keadaan diam. Nah, berarti dia mengalami percepatan dengan kecepatan rata-rata delta V dibagi dengan delta T. Delta V-nya adalah 2. Dari 0 ke 2, jadi kan bedanya kan 2. Waktunya 4. Jadi ini adalah setengah ya. Bedanya setengah A-nya. Ya, tentu saja kalau koefisien gesek ya tinggal cari mu-nya, ya kan? Mu-nya. Mencari ini. Oh. Salah nyoret ya. Mencari ini nih, muka. Nah, N-nya kan bisa dihitung dari sini, ya kan? Percepatannya bisa dihitung, dimasukin dari sini. Itu adalah kunci pengerjaan. Baik, kita teruskan lagi. Ya, nanti kalau ada yang dibutuhkan, kalian silakan screenshot aja, ya kan? Capture aja kalau memang dibutuhkan. Ya, berikutnya kita lihat pada soal yang keempat. Nah, ada gerobak masanya, beratnya 200 Newton. Berat berarti W, ya kan? Didorong ke atas bidang miring, sudutnya sekian. Dengan kecepatan konstan. Perhatikan ya, kecepatan konstan. Apa sih kalau kecepatan konstan itu konsekuensi dari apa ketika benda bergerak dengan kecepatan konstan? Nah, iya, ingat hukum Newton keberapa tuh? Dalam hukum 1 Newton menyatakan kalau benda itu gaya yang bekerja pada benda itu resultannya ya, sama dengan 0, maka benda dalam keadaan diam, alternatifnya ya, atau bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi begitu ada benda bergerak dengan konstan, pasti itu sigma F-nya sama dengan 0. Konsekuensi dari hukum Newton pertama. Kan? Kalau diam itu P-nya sama dengan 0. Jadi antara dua ini. Ya. Kalau dibilang sama konstan pun juga hukum pertama Newton berlaku. Karena itu kita bisa tuliskan hukum Newtonnya sigma F sama dengan M kali A. Ya kan? Kemudian karena konstan, maka kita bisa langsung ganti M kali A-nya itu karena percepatannya tidak ada, itu sama dengan 0. Oke, tinggal urusannya adalah sigma F. Ya kan? Nah, sigma F untuk benda yang bergerak seperti ini dalam bidang miring, ya, kita mau tidak mau harus membuat sistem koordinatnya. Ini X-nya dan ini Y-nya. Nah, anggaplah misalnya titik upstart-nya itu dari titik 0, ya kan, bergerak ke sana dengan gaya F. Pertama, apa yang harus kita lakukan adalah menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada benda ini, tentu saja, ya kan. Apa saja yang bekerja pada benda ini? Pertama adalah gaya berat, yaitu W, ya kan. Kemudian gaya dorong yang ke arah ke kanan, yaitu F. Ada lagi?
kalau dikatakan permukaannya licin, kamu tuliskan di sini juga bahwa mu-nya itu sama dengan berarti tidak ada gaya gesek. Kalau tidak ada gaya gesek ya berarti tidak ada gaya lain gitu ya, kecuali F dan B saja. Nah, setelah itu kita uraikan gaya-gaya ini terhadap sumbu Y dan terhadap sumbu X-nya seperti biasa. Ini kalau sudutnya 30 derajat, ini pun juga 30 derajat. Jadi ada komponen WY, yaitu W pada arah sumbu Y, kemudian ada WX yang mana merupakan komponen pada sumbu X-nya. Gitu ya. Sekarang kita uraikan hukum Newton yang pertama ini. Yang ke kanan ada, kanan itu maksudnya pada arah sumbu X ya. Di situ ada F dari soal ya. Kemudian yang ke kiri ada WX. Itu. Ini komponen pada sumbu X. Kemudian jangan lupa kita juga harus menuliskan komponen-komponen pada sumbu Y-nya, di mana sigma FY juga sama dengan 0. Dimulai dari mana aja terserah. Ketika ada gaya yang menekan lantai, ingat lagi, berapa gaya yang menekan lantai adalah WY, maka akan ada perlawanan dari lantai ke atas. Ini yang kita sebut sebagai gaya. Jadi bisa kita tuliskan N di sini, yang ke atas ya, dan ada gaya yang ke bawah yaitu WY. Ini sama dengan oke. Carilah gaya sejajar dengan bidang sehingga benda itu bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, untuk menyebabkan gaya itu dalam keadaan dalam keadaan konstan kecepatannya, maka selain left yang ke kanan, mesti ada suatu gaya yang mengimbangi. Ya, mengimbangi adalah gaya yang ada di kiri juga. Kita sudah sebut saja kalau ini adalah F, ini kita sudah saja sebagai F2. F2 atau FF. Mengimbangi, ini bukan F ya, ini hanya yang mengimbangi itu sebetulnya F atas itu kan. Karena kalau tidak ada gaya ke atas yang F ini, benda pasti akan meluncur ke bawah kan. Akan meluncur ke bawah kalau nggak ada gaya F gitu ya. Jadi yang dicari itu sebetulnya F-nya. Oke, jadi F-nya berapa? Nah, F ini tergantung pada WX. Jadi tinggal W itu sama dengan WX. Nah, WX sendiri bisa dihitung dari sini. Nah, berapa WX-nya atau gaya pada arah sumbu X? Ya, WX kalau kita uraikan dari sini, WX ini sama dengan W sin atau cos. Mana-mana. Bukan maksudnya yang ini nih. Oh iya ya, yang kita cari WY-nya. WY bukan WX. WX, WY-nya berapa nih? Cari WY dulu ya. WY, berarti W sin atau cos? Cos. Ya, kejepit sudut ya. W cos 30 derajat. Ya, dari sini kita bisa hitung. W-nya adalah ini, kalian masukkan ke sini. Oke. Kemudian WX. Ya, tentu saja W sinus 30 derajat. Yang ini yang kita masukkan penggantian di sini. Jadi sebetulnya ya gaya mana yang dicari supaya dia akan sejajar dengan bidang, ya sebetulnya ini, ya kan? Yang dijawabnya. WY dalam hal ini tidak kita hitung karena sudah seimbang dengan N. Yaitu soal yang nomor 4. Ya kalau lebih efisiennya nanti sigma F-nya mungkin tidak perlu dihitung karena ternyata permukaannya tidak kasar tetapi licin. Tapi nanti kalau umpamanya permukaan bendanya itu adalah kasar, ya mau nggak mau kamu harus menguraikan dua-duanya. Ya kan, kebetulan untuk soal yang ini
Ya, untuk yang soal yang ini tidak melibatkan apa namanya perhitungan yang lain, hanya melibatkan perhitungan ini saja. Ini bisa biasanya pakai. Oke, yang satu. Ya, mudah-mudahan bisa diikuti. Oke, kita teruskan untuk yang soal yang kemarin. Wow, berantakan. Kemudian tugas yang kedua terkait dengan gaya hukum Newton pada pada gerak lurus juga sih, masih cuma ada perbedaan sedikit. Kalau tadi terkait dengan hukum pertama Newton, sebetulnya problem set kedua ini adalah berkaitan dengan hukum Newton yang kedua, lebih banyak kan ke sana. Oke. Pertama kita lihat kasus pada dua balok yang berada pada pada permukaan ini ya. Nah, di sini ada koefisien gesek, berarti ada ada gaya gesek di sini karena ada koefisiennya, ada gaya geseknya. Nah, pertama kita harus uraikan terkait dengan gaya-gaya yang bekerja pada benda ini. Apa saja gaya yang bekerja? Ya tentu saja F, ya kan. Kemudian ada gaya berat. Gaya berat kamu tuliskan saja ini W1, yang ini adalah W2 gitu ya. Kemudian ada gaya normal, selalu begitu. Gaya normal ini harusnya berimpit ya. Gambarnya jangan meleot-meleot kayak saya. Nanti bikin pakai inilah penggaris. Jadi berimpit dengan W1 misalnya. Panjangnya sama. Ini adalah N1, ini adalah N2-nya. Oke. Kemudian karena ada gaya ke kanan dan kita berasumsi gerak itu juga ke kanan, maka di sini akan ada gaya gesek 1 untuk N1, untuk M1 ada gaya gesek 2 untuk M2-nya. Kan begitu ya. Ya selebihnya ini terkait dengan penguraiannya, ya kan. Ketika ada sebuah gaya, misalnya F di sini bekerja pada suatu benda, ya kan, maka logikanya kemudian ada benda yang kedua di sini yang mana mengalami suatu gaya aksi sebesar F, ya, logikanya si benda yang kedua ini akan melakukan gaya reaksi yang besarnya adalah F juga, cuman arahnya ke kiri. Jadi pasti ini benda akan mengalami gaya reaksi. Ada aksi, pasti ada reaksinya, kan begitu. Ada aksi reaksi. Jadi ketika ada gaya yang bekerja pada suatu benda, benda pasti akan melakukan suatu kita sebut sebagai reaksi. Nah, sebagai reaksinya pun juga akan terjadi dorongan juga, ya kan? Bentar ya, saya hapus yang ininya. Karena ini adalah merupakan gaya reaksi. Karena ada reaksi, ya lagi-lagi akan ada aksi. Ada reaksi, kemudian ada ya ini tentang aksi reaksi mungkin terkait dengan itu. Kalau kita lihat antara aksi dan reaksi itu sama, cuman arahnya adalah berlawanan, ada kesalahan. Ini untuk gaya reaksinya. Jadi ini adalah F aksi, FR, ini F aksinya sama besar, beda arah sehingga saling menghapuskan. Nah, dengan demikian maka pada kedua benda sebetulnya mengalami gaya yang sama yaitu sebesar F. Bedanya adalah pada gaya-gaya itu sendiri, ya kan, karena masing-masing mempunyai
nilai gaya gesek yang berbeda-beda, yang satu F1, yang satu F2. Ya tinggal diurutkan saja, misalkan F dikurangi dengan F1 sama dengan M1 kali A, kan begitu. Yang sebelah kanan juga sama, ya, terkait dengan F lagi. Ya, nanti diselesaikan. Nah, kemudian terkait dengan benda pada bidang miring, lagi-lagi harus diuraikan gaya-gaya pada benda miring itu sendiri. Ya. Kalau yang ini kan hanya ada gaya misalkan WB, kemudian di sana ada gaya tegangan tali, T, tegangan tali melakukan suatu apa namanya reaksi daripada WB kalau memang benda ini akan meluncur ke kiri. Ada dua skenario. Nah, kemudian kita asumsi pertama bergeser ke kiri. Nah, gaya pada tali akan diteruskan, ya kan? Akan diteruskan merupakan sebagai gaya aksi, sehingga akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama, arahnya saja berlawanan. Ini diteruskan, begitu. Akan diteruskan, sehingga akan membentuk suatu persamaan hukum Newton 2 juga nantinya. Di sini kita harus uraikan gaya beratnya WA, ya kan? Karena ada apa namanya? Ada koefisien, ya kan? Ada koefisien gesekan, berarti kita harus tuliskan koefisien geseknya. Ya. Kita harus menguji pertama gaya gesek statis dulu untuk menentukan benda ini bergerak atau enggak, gitu ya. Kemudian baru kita masukkan gaya gesek kinetik ketika memang gaya yang bekerja itu lebih besar daripada gaya gesek statiknya. Kemudian ada satu gaya lagi, yaitu gaya normal. Ya. Kemudian harus diuraikan juga WA ini terhadap komponen sumbu X dan komponen sumbu Y. Ada WY, kalau kita ambil ini sebagai sumbu X-nya, kemudian ke sana adalah sumbu Y-nya. Nah, kemudian ada komponen WA pada arah sumbu X, yaitu Fx. Jadi gambarkanlah apa namanya gaya-gaya yang bekerja pada benda. Setelah itu kemudian hitung gaya normal pada bidang miring. Gaya normal tentu saja sama dengan gaya yang menekan, ya. Gaya normal pasti sama dengan gaya yang menekan ke bidangnya. N ini akan sama dengan WY maksudnya. N ini akan sama dengan WY, ya kan? Karena gaya normal itu gaya yang tegak lurus terhadap bidang. Sedangkan benda tidak ke atas maupun ke bawah. Ke arah sumbu Y-nya itu Y atas maupun Y tidak, berarti seimbang. Ada keseimbangan. Ya, N-nya tinggal dihitung aja WY, ya kan? Nah, WY tentu saja gaya beratnya. WY ini W dikalikan dengan kosinus 37 derajat. N sudah bisa dihitung, ya kan? Kalau koefisien gestalnya sekian, tentukan rentang nilai B yang membuat sistem tetap diam. Ya, supaya ini kan kalau B-nya, misalkan massa B itu lebih kecil daripada massa A, ya tentu saja benda akan meluncur ke sana, ya kan? Akan meluncur ke bawah, gitu. Ke bawah, bidang miringnya tuh akan meluncur ke sini, ke bawah. Oke. Kalau MB-nya pasti terbang ke atas, naik ke atas. Kalau MB-nya lebih kecil, bukan MB-nya lebih kecil dari MA-nya, tapi terkait dengan gaya-gayanya. Sorry. Belum tentu juga, ya kan, walaupun kecil, kalau umpamanya gaya-gayanya memang besar, bisa aja. Jadi ke atas itu kalau umpamanya sigma gaya, ya, sigma gaya pada sumbu Y-nya, ini tentu saja akan lebih besar, ya kan? Akan lebih besar dibandingkan dengan, ya boleh aja sih berpikir tentang masanya lebih kecil, jauh lebih kecil gitu. Pasti akan tertarik juga ke sana. Pada prinsipnya sih, kalau berdasarkan hukum Newton,
akan naik ke atas jika T-nya ya kan lebih besar dibandingkan dengan WB atau gaya beratnya. Itu mungkin ininya kita ambil prinsipnya. Tinggal kita hitung saja. Kemudian ini akan bergerak ke atas. Benda ini akan bergerak ke atas. Kemudian akan bergerak ke bawah, bisa kebalikannya kalau T-nya lebih kecil daripada WB. Jadi yang kita bandingkan itu sebetulnya gayanya, kan? Bukan masanya. Jadi yang kita cari dari sini tentu saja T jadi targetnya. Kalau T diketahui, kita bisa bandingkan dengan WB. Kalau WB kan gampang, tinggal massa dikalikan dengan G saja gitu ya. Tapi yang rumit ini mencari T. Nah, mencari T adalah dari sini, ya kan? T-nya itu. Jadi kalian juga harus bisa menghitung berapa hubungan antara T dengan gaya-gaya yang lain. Ya, tentu saja berkaitan dengan T ini, kita bisa tuliskan sigma Fx, ya kan, sama dengan M kali A juga. Nah, tinggal nanti A-nya ini negatif atau positif. Kalau A-nya itu positif, berarti benda meluncur ke arah sumbu X. Kalau A-nya itu adalah ke X positif, kalau A-nya nanti negatif, berarti A meluncur ke arah sumbu X negatif. Gitu aja, ya kan? Jadi kita lihat saja A-nya. Nah, sigma Fx-nya ya bisa kita hitung juga. Di sini ada berapa? Ini bukan Fx ya, sorry salah nulis. Maksudnya ini Wx. Terdiprotes lagi. Wx. Oke. Jadi ada dalam arah sumbu X ini gaya yang bekerja ada Wx dikurangi dengan T, kemudian jangan lupa dikurangi gaya geseknya. Gaya gesek di sini ada gaya gesek statik karena belum bergerak ya. Masanya, dan ini adalah percepatannya pada arah sumbu X tentu saja. Tinggal AX-nya negatif atau enggak. Nah, begitu. Wx-nya kamu uraikan, yaitu Wx itu kan W sin 37 derajat. Dikurangi dengan T, kemudian Fs-nya masukkan koefisien gesek statiknya, ya. M dikalikan dengan AX. Oke. Tentu saja ini nanti T akan berkaitan dengan persamaan yang sebelumnya. Persamaan sebelumnya adalah pada sigma Fy pada benda B. Jadi pada benda B itu berlaku bagaimana? Ya Fy, ya kan? Kalau Fy kan nggak ada. Jadi massa benda B dikalikan dengan A-nya sama. Atau bisa juga ini nggak usah pakai AX, AY, tapi percepatan benda aja. Ya. Sigma Fy sama dengan MB dikalikan T. Sigma Fy ada T ke atas, kemudian ada WB ke bawah. Ya kan? Nah, tinggal kita uji saja berapa besar. Jadi ada ini, kemudian ada ini. Nah, nanti kaitannya dengan persamaan gerak ini, karena ada MA dan MB, ada dua persamaan, kita mau nggak mau harus melakukan penghilangan salah satunya. Apakah ditambah untuk menghilangkan salah satunya untuk mendapatkan apa yang kita cari. Misalnya. Jadi ada dua persamaan, persamaan pertama, kemudian persamaan kedua. Setelah itu kita selesaikan ya, untuk mencari hubungan antara percepatannya dan bendanya. Ya itu ininya, triknya begitulah ya. Nah, berikutnya terkait dengan katrol. Misalnya. Untuk benda yang pada katrol ini tentu saja ada F ke sana, nanti ada gaya yang akan menarik dia, yaitu gaya tali ke sana, ya kan? Kemudian ada aksi, berarti juga nanti akan ada aksi, tentu saja akan ada reaksi. Kemudian ada gaya gesek di sini, misalkan kita sebut sebagai F2,
Kemudian di sini ada gaya gesek juga, yaitu F1. Ya. Nah, di sini gaya normalnya beda. Kalau gaya normal pada M2, ya gaya normal 2, N2 ini, ya cuman M2 dikalikan dengan G saja, ya kan? Tapi untuk gaya normal pada M ini, pada lantai, gaya normal oleh lantai, ini kita sebut sebagai N1. Nah, N1 ini kan masanya ada dua yang tekan lantai gitu loh. Ya, M1 sama M2 dikalikan dengan G. Karena ada dua beban yang menekan lantai. Sedangkan untuk yang N2 ini yang menekan lantai dan yang menekan bidang di bawahnya itu cuma N2 gitu. Sehingga tidak double yang menekannya. Jadi tergantung gaya menekannya. Jadi ada N1, N2 itu berbeda. Oke, nah setelah itu ya kita uraikan untuk masing-masing bendanya. Nah, untuk benda pertama itu berarti ini, ya kan? Kita tahu bahwa benda pertama itu dia tidak akan bergerak ke kiri maupun ke kanan. Ya kan? Kalau kita tarik begini, otomatis ya tergantung F-nya sih ya. Kalau F-nya besar ya tentu saja si benda M2-nya pasti geser ya ke sini. Maksud saya percepatannya ini akan sama. Bedanya yang satu ke kiri, yang satu ke kanan saja, ya kan? Kalau untuk benda pertama penyebab geraknya itu adalah T. Jadi harus kita tuliskan berbeda di sini. Untuk benda, misalnya kamu tuliskan benda satu ya di sini, atau benda dua dulu. Benda dua dulu. Kita tuliskan misalnya T ya, minus T karena ke kiri kan gerakannya, atau arah gayanya. Massa 2, tapi ada koefisien, ada gesekannya, sorry. Arah gaya gesek tentu saja ke kanan dalam contoh ini. Kalau ke kanan ditulis dengan plus F2 sama dengan massanya, yaitu M2 dikalikan percepatannya. Nah, percepatannya nih yang atas ya besarnya sama, cuman arahnya nanti akan berbeda. Oke. Apalagi yang ininya yang perlu kita tuliskan terkait dengan benda kedua, benda satu. Benda satu lagi-lagi ya gaya yang ke kanan yaitu F, kemudian ada gaya yang arahnya ke kiri yaitu T, dan ada gaya yang ke kiri yaitu F1. Ini adalah massanya. Nah, massanya itu tentu saja adalah M1 dikalikan dengan percepatannya berapa. Ya, kira-kira begitu ini namanya penyelesaiannya. Setelah itu karena ada dua benda satu, benda dua, maka kita harus lakukan eliminasi untuk menghilangkan salah satunya. Misalkan kita mau mencari yang mananya nih, karena T tidak diketahui, sebaiknya kita lakukan penyelesaian T supaya hilang yang kita kurangkan. Nanti akan kita dapatkan F2 dikurangi T dan seterusnya. Bisa juga kita menggunakan anggapan terbalik ya. Ketika gayanya ke kiri, maka percepatan juga akan bergerak ke kiri. Jadi kita tuliskan di sini minus M2A. Dengan kita memperhitungkan bahwa arah geraknya ke kiri, percepatannya A. Sedangkan benda yang pertama geraknya ke kanan, tetapi percepatannya juga positif. Ya nanti dicoba juga ya. Tapi prinsipnya aja yang seperti itu. Oke. Kemudian apalagi yang penggantungan. Nah ini sebetulnya soal challenge. Jadi biar kalian sendiri saja yang akan menyelesaikannya. Dan jelas kalau mobil itu bergerak dipercepat, misalkan ke kiri, bergerak ke kiri, dipercepat, maka akan kita lihat benda ini pasti akan tertinggal gitu. Sebenarnya tertinggal. Sebenarnya benda ini atau bola ini sebetulnya mengalami gerak yang
inersia. Dia akan mengalami inersia, akan mempertahankan posisinya. Jadi sebetulnya bola sendiri tidak ikut bergerak. Yang bergerak itu sebetulnya cuma mobilnya saja. Tapi dari sudutnya itu bisa terlihat berapa besar sebetulnya percepatannya. Kalau dengan kecepatan konstan, ketika mobil bergerak dengan kecepatan konstan, misalnya kecepatan 90 km/jam, berapa sudut yang akan dibentuknya? Ya sudutnya tentu saja sama dengan 0, ya 0 derajat. Jadi kalau tidak ada gaya, benda itu ya tentu saja tidak akan ada efeknya. Ya, ini hukum inersia. Kalau ada percepatannya, ya tentu saja ada gaya yang bekerja. Nah, dalam kasus seperti ini kita bisa menggunakan asumsi bahwa arah gerak benda bisa diasumsikan mobilnya diam, tetapi bolanya itu yang bergerak ke kanan, yang bergeser. Itu bisa juga dengan cara sudut pandang yang berbeda. Satu, kita memandang bahwa mobil yang bergerak, yang kedua juga boleh kita pandang objeknya yang bergerak. Untuk yang kasus ini lebih enak kalau kita anggap objeknya bergerak karena ada suatu gaya yang bekerja pada benda ini. Misalnya benda ini mengalami gaya ke kanan sebesar F. Oke. Kemudian tentu saja ada tegangan tali yang arahnya ke atas dan ada gaya berat arahnya ke bawah, yaitu B. Sehingga ada 3 komponen ini. Ya, kemudian ada keseimbangan benda di situ yang harus kita hitungkan. Keseimbangan itu berarti kan ada sigma Fx-nya sama dengan 0 dan sigma Fy-nya sama dengan 0. Dalam kondisi seperti itu. Ya tinggal kita uraikan nanti Fx-nya berapa, Fy apa saja sama dengan 0, nanti digabungkan lagi, nanti ketemu eliminasi, dapatlah ininya. Dapat sudutnya. Kalau F sih udah jelas bisa dihitung ya, karena di sini kelihatan. Karena di sini bola digantung, hitunglah berapa sudut yang kalau mengalami percepatan sekian. Cuman informasi mengenai massa daripada bandulnya ini nggak ada ya. Ya ambil aja M, ya kan? Ya itu ininya terkait dengan tugas yang diberikan pada minggu yang lalu. Seperti biasa 1 jam kita break dulu ya. Kita break ya 5 menit lah, nanti kita masuk lagi.